Assalamualaikum guys, jadi ini nama-nama anggota kelompok kami yang akan membahas tentang virus. Nah, di sini kami bakal bahas pengertian virus, ciri-ciri virus, dan pertanyaan mengapa virus disebut sebagai makhluk peralihan benda. Oke guys, kita mulai dari pengertian dulu ya. Virus itu apa sih? Nah, virus itu adalah agen infeksi berukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Lalu ciri-ciri virus ada apa aja ya? Nah, menurut ahli biologi dari Amerika Serikat yaitu Neil E. Campbell ada 5 ciri-ciri. Yang pertama, virus itu hanya dapat hidup dan memperbanyak diri di dalam sel hidup organisme lain. Yang kedua, virus memerlukan asam nukleat untuk bereproduksi. Nah, asam nukleat itu substansi genetik yang berfungsi untuk membawa kode pewarisan sifat virus. Lanjut, yang ketiga, virus itu dibentuk oleh sebuah partikel yang disebut virion dan mengandung DNA atau RNA saja. Yang keempat, virus dapat dikristalkan, tetapi virus masih memiliki patogen apabila diinfeksi ke organisme hidup. Dan yang kelima atau terakhir, virus itu bersifat aseluler loh, yaitu tidak memiliki sel dan tidak memiliki organel-organel sel. Oke Gus, sekarang kita lanjut ke pertanyaannya, kenapa sih virus disebut sebagai makhluk peralihan benda? Nih kami jelasin, virus mendapatkan tempat pada sel hidup, maka virus akan menunjukkan aktivitas layaknya makhluk hidup, yaitu mampu berproduksi sehingga dapat bertambah banyak. Oh iya Gus, ada tambahan 2 pembahasan nih, mau dengar? Yang pertama, kami akan ngejelasin bagian-bagian tubuh dari virus bakteriofage, dan yang kedua ini tentang siklus litik dan siklus lisogenik. Nih friends, gambar dari virus bakteriofage ada 6 bagian ya, ada kepala, ada isi tubuh atau virion, ada leher virus, ada selubung ekor, ada serabut ekor, dan juga ada papan dasar. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, ada kepala virus, terdiri atas kapsid dan asam nukleat. Kapsid adalah selubung protein yang berfungsi sebagai pemberi bentuk pada virus. Dan kedua, ada isi tubuh, sering disebut virion, yaitu bahan genetik, yakni asam nukleat yang biasa disebut RNA atau DNA. Ketiga, yaitu leher virus, terdiri atas leher dan juga kerah atau kolar dan berfungsi sebagai tempat menyangga kepala virus. Keempat, ada selubung ekor, berfungsi menghubungkan leher dan papan dasar. Dan yang kelima, ada serabut ekor, berfungsi sebagai alas atau kaki untuk menempel pada bakteriofage. Yang terakhir ada papan dasar nih, fungsinya yaitu sebagai tempat penampung DNA atau RNA ketika hendak keluar. Karena pembahasan tambahan pertama sudah selesai, yuk lanjut ke pembahasan terakhir ya. Ini gambar dari siklus litik dan lisogenik. Next, langsung kita bahas aja. Di siklus litik ini ada 5 tahapan loh. Yang pertama ada tahap adsorpsi, yaitu tahap di mana virus menempel pada sel inang. Yang kedua yaitu tahap penetrasi, merupakan tahap di mana selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel inang. Yang ketiga ada tahap sintetis atau eklivase, yaitu tahap pembentukan badan virus. Selanjutnya tahap perakitan, yaitu tahap perakitan partikel virus baru dari komponen-komponen yang telah dibuat. Yang kelima ada tahap lisis, yaitu tahap pemecahan dinding sel dengan menggunakan enzim lisozim. Lanjut ke siklus lisogenik ya. Di siklus lisogenik ini ada 4 tahapan teman-teman. Yang pertama yaitu tahap adsorpsi, kedua tahap penetrasi, ketiga tahap integrasi, dan yang terakhir yaitu tahap multiplikasi. 1. Tahap adsorpsi ya, yaitu tahap di mana virus menempel pada sel inang. Dan yang kedua yaitu tahap penetrasi. Pada tahap penetrasi, virus melakukan penetrasi pada sel inang dengan menyuntikkan materi genetik. Ketiga ada tahap integrasi, yaitu penyisipan materi genetik virus ke DNA sel. Dan yang terakhir ada tahap multiplikasi teman-teman, yaitu pembelahan sel bakteri
bakteri saat virus ikut bereplikasi tanpa membuat sel inang pecah atau mengalami kematian. Jadi paham ya teman-teman. Terima kasih ya udah menonton videonya sampai selesai. Mohon maaf nih kalau di dalam video ini banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.